Ini adalah kebun. Di sini namanya tegalan ya, tegalan. Ini sudah banyak sekali pohon-pohon. Dulunya di sini banyak pohon cengkeh, karena pohon cengkeh yang sudah pada tidak berbuah, pada mati garing, kita alih fungsikan menjadi untuk penanaman pohon durian seperti ini. Ini jenis pohon durian montong, usianya tanam kurang lebih 4 bulan. Ini sudah mulai tumbuh tunas baru. Sebelumnya itu hanya kecil ya, kecil, tapi ini udah mulai ada pertumbuhan. Ini contoh bekas terserang penyakit sahabat, bekas kena kutu kebul seperti ini. Bintik-bintik ini dimakan kutu kebul. Tapi ini sebelumnya memang sudah disemprot, tapi belum sempat didokumentasikan. Ini sudah disemprot. Kalau di sana tidak ada. Di sana sudah ada pohon durian lokal dan pohon-pohon besar lainnya. Selain di sini, di atas sebenarnya sudah ada pohon pete juga, tapi di bawah kita ganti pohon durian montong. Di sini ada kurang lebih 40 pohon baru durian montongnya. Kita cek satu persatu. Ini yang kurang sehat sahabat, ini kerdil ya, tumbuh batangnya, daunnya sedikit. Ini dulu sempat terkena hama uret, jadi pertumbuhannya seperti ini, tapi ini sudah tercover. Semoga ini bisa tumbuh besar. Kita jalan-jalan di sana. Ini sahabat, sudah mulai tumbuh tunas baru. Ini real ya sahabat. Ini daunnya udah rimbun ya sahabat, rimbun sekali. Untuk perawatan di usia-usia segini itu sebenarnya usia-usia di perawatan di sebelumnya, sebenarnya perawatan sebelum tanam. Pastikan sebelum tanam itu kondisi tanah itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu, lubangnya, kemudian insektisida dalam tanahnya, uret. Karena di sini kan banyak uret waktu itu kan banyak uret, sehingga di bawahnya harus dipersiapkan dulu biar tidak, ketika ini ditanam itu tidak mati dimakan uret. Kalau tidak dipersiapkan dahulu, kita asal tanam nanti banyak uretnya, maka tumbuhan pohon durian ini akan mati. Nah, ini lihat subur sekali kan ini, karena sudah dipersiapkan dari awal. Ini ada pohon pete tapi mati pohonnya, tinggi sekali. Wow, pada garing. Harusnya ini ditebang biar nanti tidak, misalkan patah, tidak jatuh mengenai pohon durian di bawahnya. Pohon duriannya udah kecil nih. Selain persiapan penanaman, lahan penanaman, kita harus persiapkan benihnya. Benihnya itu bibit durian itu cari bibit yang bagus ya. Cari bibit yang bagus, yang hijau, dan yang valid. Yang valid itu artinya kalian harus mendapatkan di tempat pembibitan yang benar-benar terdaftar atau yang pastilah. Di perkebunan, biasanya di perkebunan itu udah pasti, sehingga jenis ini nanti pasti, oh ini jenis durian,
montong, jenis durian musangking, bawor atau dan lain-lain, itu valid pasti itu. Selain bibit, setelah tanam ya sahabat, setelah tanam itu kita harus ini seger nih, tumbuh segar nih, bagus. Setelah nanam itu kita harus pastikan kita bisa memberikan pupuk. Pada tahap awal itu tidak usah dipupuk pakai, di sini saya tidak memupuk pakai pupuk kandang dulu karena di lingkungan tanah ini banyak uretnya, maka pemupukan menggunakan pupuk kandang saya nanti dulu, biarkan tumbuh sendirinya dulu. Ini seperti ini, tumbuh sendirinya. Yang penting kita penyemprotan pada daun dan batang seperti ini. Batang kita sudah kasih insektisida, kita cat dengan insektisida. Yang penting batang jangan sampai terkena batang penggerek batang. Nah, kita harus persiapkan dari awal, kita cat pakai insektisida sehingga pertumbuhan sudah besar bagus ini. Nah, nanti kalau udah usia 1 tahun kita bisa kasih pupuk kandang. Ini sahabat, ini hijau seger nih, ini bekas dimakan kutu kebul yang sudah disemprot. Yang penting pada usia-usia muda ini pengecekan batang dan daunnya harus diperhatikan agar tidak dimakan penggerek batang maupun hama-hama yang lain. Kita cek lagi. Di sini sementara tumpang sari ya sahabat. Ada ketela rambat, ada jagung, pepaya juga sementara. Kita manfaatkan lahan sekitarnya itu untuk tanaman yang lain. Sembari nanti pohon duriannya itu besar, dan nanti otomatis kalau sudah besar itu ditanamin sekitarnya, tanamin apa saja tidak berbuah karena sinar mataharinya kan tidak cukup. Setelah pemeliharaan batang daun dari hama, kita bisa menggunakan pupuk anorganik NPK gitu, NPK 1616 itu juga boleh. Ini udah rimbun ini, hijau seger rimbun. Ini contoh yang tidak subur, mungkin ini karena di dalam tanahnya dimakan urat sahabat, karena daunnya pada rontok. Ini harusnya nanti kita bongkar tanahnya, kita kasih furadan di dalam tanahnya, kita pinggir-pinggirnya kasih bongkar, kita tambahkan furadan biar uratnya pada mati. Nih lihat, panen lombok deh. Nggih. Seperti ini sahabat, juga ini lihat. Ini mungkin di dalam tanahnya juga ada uretnya, ini ada daunnya pada kurang subur. Jadi harus dibongkar bawahnya, ditambahkan furadan sedikit. Oke, kita lanjut sana ya sahabat. Ini samping-sampingnya, area sebelahnya kita tanam nih singkong sementara sambil mendapatkan nitrogen untuk duriannya. Ini udah subur, hijau, tapi batangnya, daunnya memang sedikit
dari bibitnya memang seperti itu. Ini ya, ini sahabat, ini juga contoh yang dimakan hama. Bawah tanahnya ini dimakan hama karena ini lihat tidak subur. Nanti kita bongkar di sini bawahnya, ini kita kasih furadan biar hama uratnya mati. Ya, sedangkan di sini ini lahannya di sini kurang lebih ya berapa ini, 60 meter mungkin kali ya, lebih lah, lebih ya 100 meter ini nanti kan sudah ada pohon durian lokalnya. Durian lokalnya ini bagus, manis. Cuman pohon lokal itu ya gede, tinggi, menjulang tinggi. Kalau pohon lokal itu di sini udah tidak bisa ditanamin apa-apa di bawah. Kasih apa namanya, pisang pun hasilnya hanya kecil-kecil seperti ini, karena sinar mataharinya kan tidak dapat banyak, sehingga pertumbuhannya kan tidak maksimal. Nih pisangnya kecil, ini harusnya diganti dengan apa ya, vanili mungkin ya yang cocok. Cuman kalau vanili kok kurang, sinar mataharinya pun kurang dapat. Ini jam segini, jam 10, sinar mataharinya hanya berapa ini, 25% ini, 25%, sedangkan vanili itu paling tidak 50% sinar matahari. Solusinya kalau memang ini mau diganti tanaman yang lain harus ditebang. Ini sama yang di bawah ini. Di bawah ini juga nggak dapat sinar matahari. Kalau mau dikasih vanili harus dikurangin. Oke sahabat, kita lanjut di pohon durian ini. Pohon duriannya udah umurnya udah puluhan tahun ini sahabat. Ini hampir setiap tahun berbuah, dan buahnya besar-besar, manis-manis, enak ini. Meskipun pohon lokal itu panjangnya, cabangnya itu bisa nyampe 4 meter. Ini bisa nyampe 4 meter. Nah lokal ya, pertumbuhannya itu luar biasa pertumbuhannya itu. Itu menghabiskan tempat sendiri.